Praktek Supervisor Modul 2,3 oleh Teguh Hadi Surahman CGP Angkatan 9 SME Negeri 1 Rumbia Kap Lampung Tengah. Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Keluarga juga sehat. Mudah-mudahan itu keluarga juga sama. Kalau keadaan sehat. Keluarga juga sehat. Terima kasih atas waktunya di sini. Saya sebagai supervisor akan memberikan supervisor Bapak ya tentang saya ingin membantu mengembangkan potensi. Supervisor menanyakan kepada Chofyu apa yang bisa ia bantu untuk menyelesaikan masalah Coce. Saya ingin nantinya Bapak membantu saya itu membantu dalam kompetensi mendengarkan aktif, Pak Teguh. Bagaimana? Di sini Coach akan memilih menjadi pendengar aktif dalam wawancara dengan Coce. Proses mendengarkan aktif ini saya ingin Bapak memberikan pengamatan terkait ada proses labeling. Saya tidak melakukan proses labeling kepada coach atau juga tidak menjudgment pada jawaban-jawaban dari yang coach lakukan. Baik. Apa harapan dari observasi yang akan dilakukan kami? Harapannya nanti setelah dilakukan ini ya bisa lebih baik lagi pada saat percakapan di saat coaching berlangsung nantinya. Baik, silahkan selamat bertugas. Semoga di dalam proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bapak. Terima kasih Pak Teguh atas supportnya. Terima kasih. Silahkan. Setelah wawancara awal dengan Coce, kemudian supervisor mengamati jalannya kegiatan coaching antara Coci dengan Coce. Mudah-mudahan selalu sehat ya semuanya ya. Ya, oke. Bu Yayun, kita sudah ketemu lagi nih. Ya, setelah udah agak lama juga ya kita nggak ketemu, terus hari ini ketemu lagi. Nah, kira-kira apa nih Ibu yang bisa kita bicarakan kali ini? Ya, ini Pak Moliman, terima kasih ini Bapak sudah bersedia datang ini. Iya, Kak. Sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi Bapak saya itu punya permasalahan di kelas, Pak. Kita kan sudah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak ya. Ketika itu saya terapkan di kelas, saya itu melakukan diferensiasi produk. Jadi saya minta ke anak-anak untuk menghasilkan produk untuk menunjukkan keterampilan yang sudah mereka kuasai. Gitu. Saya memberikan kebebasan mereka untuk memilih sesuai dengan minat. Apakah akan membuat dalam bentuk poster atau mungkin poster digital, poster manual atau mungkin PowerPoint gitu. Sesuai dengan kesepakatan kita menyepakati waktu kapan kita akan mempresentasikan produk yang mereka hasilkan, kemudian jenis produknya apa, kelompoknya bagaimana, itu sudah saya lakukan. Cuma yang jadi permasalahan saya pada saat pengumpulan tugas Pak, ketika kita akan pertemuan berikutnya kita pengumpulan tugas itu ternyata tidak semua siswa mengikuti kesepakatan, ada yang beralasan lupa belum selesai dan sebagainya. Itu yang menjadi permasalahan saya Pak. Nah, kalau boleh tahu itu produknya untuk kelas berapa Ibu? Saya ngajar di kelas 12 Pak. Oh, jadi yang ada kendala ini produk di kelas 12 ya? Anak-anak di kelas 12 ya? Iya Pak, saya ngajar bahasa Indonesia kelas 12. Nah, Ibu kira-kira harapan dari percakapan ini apa ya? Ya, harapannya nanti saya menemukan solusi Pak dari permasalahan saya itu. Jadi yang tadinya itu anak-anak saya itu kasarnya melanggar kesepakatan ya Pak ya, tidak sesuai kesepakatan mengumpulkan produk sesuai yang sudah kita sepakati. Ya harapannya besok tidak terjadi seperti itu. Saya punya solusi dari percakapan kita ini nanti. Oke. Nah Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan gambaran lagi lebih detail lagi terkait situasi yang sekarang ini terkait dengan anak-anak kelas 12 yang sangat sulit untuk mengumpulkan tugas proyeknya, itu situasinya seperti apa? Baik Pak, jadi di kelas saya itu kan ada 36 siswa Pak. 36 siswa itu kalaupun di persentase ya Pak ya, karena saya membagi menjadi beberapa kelompok, satu kelompok 5 orang, jadi ada sekitar 7 kelompok. Kalau dari 7 kelompok itu mungkin yang 5 itu sudah bisa tepat waktu, tugas selesai sempurna gitu. Jadi tinggal presentasi atau pameran saja. Tapi yang satu kelompok di sini Koshi menceritakan tentang masalah yang ia hadapi selama pembelajaran berlangsung. Tapi ada satu kelompok yang itu benar-benar mereka beralasan lupa. Jadi semua anggotanya itu tidak ada yang ingat gitu Pak. Itu kan membuat gemas-gemas gimana gitu loh Pak.
Oke, kira-kira yang mempengaruhi apa ya Bu Yayin ya seperti itu ya? Ketika saya tanyakan kenapa nak kok bisa begitu, mereka jawabannya itu ya ada yang lupa Bu, kok bisa lupa kenapa nak? Katanya ada tugas lain, ada yang katanya sibuk sepak bola gitu Pak, jadi dia latihan futsal atau apalah gitu. Jadi akhirnya ya tugas-tugas itu terbengkelai gitu, yang sudah kita sepakati tadi ya tidak mereka lakukan, itu yang kelompok terakhir itu tadi. Oke. Nah, terus yang situasi yang Ibu inginkan itu seperti apa? Ya harapannya mereka bisa memahami, menyadari bahwa mereka itu sudah tidak sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Pengennya kan namanya sudah sepakat mengumpulkan tugas atau kelas sepakat loh, ya pengennya sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi saya tidak merasa diberikan janji-janji palsu. Oke, artinya apapun itu karena sudah kesepakatan, harapannya Ibu itu kan anak-anak ya harus tunduk dengan kesepakatan Iya, itu ya. tepat sekali Pak. Harus Itu tepat yang waktu diharapkan. pada saat pengumpulan gitu ya harapannya Jadi, ya. jadi karakter mereka itu kan sesuai dengan yang kita harapkan di profil belajar Pancasila ya. Nah, betul sekali. Ibu Yayun, kira-kira apa yang dilakukan untuk bisa hal itu bisa cepat terwujud gitu, yang Ibu lakukan? Kalau yang kemarin ya ketika saya menghadapi itu ya saya lebih pada mengingatkan kesepakatan yang sudah kita sepakati ya. Kita kan sudah sepakat tanggal sekian ini pengumpulan. Saya minta mereka memberikan konsekuensi pada mereka sendiri. Apa ini sebagai konsekuensinya? Karena kalian sudah melanggar kesepakatan, apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki hal itu? Saya minta mereka sendiri untuk memberikan apa ya, Koji melakukan rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Sudah muncul belum gagasan itu? Kalau mereka kemarin ngomongnya, ya Bu, nanti kami nyusul untuk ngumpul tugas. Ngomongnya begitu ya Pak. Ya sebenarnya kan saya kecewa ya Pak ya. Nah, terus yang disiapkan untuk itu apa Ibu? Ya akhirnya saya memberikan kelonggaran waktu, kemudian menyisipkan apa ya semacam nasihat gitulah, karena mereka sudah melanggar kesepakatan kan artinya itu ada sikap yang memang harus diperbaiki dari yang mereka lakukan. Saya ingin mereka kedepannya bagaimana agar mereka tidak melanggar kesepakatan lagi. Jadi saya lebih memberikan toleransi pada mereka untuk berikutnya. Ya tugasnya tetap harus diselesaikan, namanya tugas ya Pak, tapi saya memberikan kelonggaran waktu gitu. Artinya karena semua itu kan berproses kan, harapannya prosesnya itu bisa lebih baik ya dari yang sebelumnya kan gitu ya. Iya, Pak. Nah Ibu kira-kira untuk memastikan itu bisa berjalan dengan baik, kira-kira mungkin apa yang muncul di planning Ibu? Apa ya Pak ya untuk memastikan itu berjalan dengan baik, mungkin kalau dari saya sendiri, saya akhirnya harus memberikan perhatian khusus ke kelompok terakhir ini. Kelompok yang tidak Iya, tugas tadi ya? terutama yang itu, karena mereka yang punya kita anggap masalah gitu ya Pak ya. Saya berikan perhatian khusus, misalnya dengan mungkin menjapri, karena kita punya WA gitu ya, saya mungkin WA ke anggota kelompok itu untuk mengingatkan, jadi ada usaha lebih dari saya. Terus untuk yang berikutnya saya mungkin bisa minta bantuan ke temannya mungkin ya, atau ke ketua kelasnya untuk mengingatkan terutama kelompok terakhir ya. itu mengingatkan. Langkah yang terakhir yaitu Jangan lupa di pertemuan yang sudah supervisor disepakati, mereka melakukan harus- Berikutnya wawancara supervisor dengan mengadakan guru. observasi ke Coach. Setelah kegiatan coaching selesai, percakapan itu tadi, intinya saya sangat nyaman sekali dengan beliau. Baik. Apa kira-kira yang membuat Bapak bisa menilai demikian? Di mana di situ terjalin komunikasi yang interaktif ya. Jadi karena terjalin komunikasi yang interaktif itu artinya faktor utama yang membuat saya menilai demikian.
boleh saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap Bapak tadi Oh, setelah silakan, Pak, melakukan silakan. coaching? Iya, monggo silakan. Baik. Setelah melakukan pengamatan, tadi saya mengamati pada saat Bapak melakukan observasi dengan Bu Yayun sudah cukup baik, ya. Bapak sudah melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat jelas. Ya, namun demikian di sini ada sesuatu yang lebih sesuai dan lebih tinggi daripada standar yang kita rujuk. Ya, Bapak sudah melakukan dengan cukup baik. Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Apakah sudah sesuai apa yang saya amati? Ya, saya rasanya ya sesuai dengan yang Bapak sampaikan itu tadi. Baik. Namun demikian di sini saya melihat hal-hal yang bisa dikembangkan loh dari Bapak ini. Bapak ini mempunyai motivasi luar biasa dalam memberikan pertanyaan cukup baik, kemudian bisa melakukan edukasi dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Nah di sini yang perlu Bapak kembangkan di sini adalah tentang tanggung jawab, ya, tentang tanggung jawab apa yang Bapak coaching tadi tentang pertanyaan tanggung jawab. Nah, saya mengamati Bapak melakukan ini sebetulnya kalau merujuk ke standar harusnya adalah pertanyaan yang bersifat mengembangkan untuk pertanyaan yang berbobot atau kan pendengarkan yang aktif. Nah, apakah Bapak sudah melakukan dengan sesuai dengan yang tadi? Saya berusaha untuk melakukan itu, termasuk kompetensi mendengarkan aktif itu dan sekaligus memberikan pertanyaan berbobot, ya. Namun sekiranya nanti masih ada yang perlu dibenahi, saya sangat berharap sekali karena artinya masukan dari Bapak ini kan memang tentunya berharga sekali untuk saya supaya kedepannya pada saat melakukan proses coaching, ya, di lain waktu itu bisa lebih baik lagi dari yang sudah berjalan. Saya kira Bapak sudah luar biasa dan menyampaikan. Saya ngajak Bapak bisa memberikan tindak lanjut yang lebih baik lagi ke depannya supaya pada saat proses coaching berikutnya akan adanya peningkatan yang lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Bapak. Pas sebagai penutup, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan ke depannya supaya nanti kegiatan coaching ini akan lebih efektif kembali? Oke, artinya hari ini kan Bapak sudah Demikian memberikan tadi banyak sekali praktik masukan-masukan, supervisor. ya, terkait dengan pelaksanaan Saya, coaching yang sudah saya Hadi Surahman, laksanakan menyampaikan dengan terima Bu kasih. Yayu, Semoga dan itu bermanfaat. sebagai bahan evaluasi Assalamualaikum ke warahmatullahi depannya. wabarakatuh. Bahwasanya jika masih ada hal-hal yang kurang, itulah yang perlu kita benahi. Nah, artinya harapan saya ke depannya bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi dari yang sekarang berjalan. Nah, itu harapannya. Terima kasih Ya. Bapak sudah memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan sukses. Amin. Terima kasih Pak Teguh. Sampai ketemu Ya. di lain kesempatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.